Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Oke, sahabat baca, kembali lagi bersama kami di Angkringan Baca 17. Buat teman-teman yang malas baca tapi suka literasi, selamat. Anda tersesat di jalan yang benar. Channel yang benar. Di channel yang benar. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai aja Bang ya. Iya betul. Kenalan dulu. Iya, bersama saya Jusan Haji dan saya Muhammad Jamaluddin sebagai Presiden Angkringan Baca. Siap, Presiden. Oke, ini Bang, apa namanya? Saya suka merenung gitu kalau lagi sendiri. Iya, merenung. Bukan merenung sih, kayak mikir-mikir aja gitu. Kita kan manusia. Sebenarnya siapa sih manusia itu? Saya suka kepikiran tuh. Apa sih hakikat manusia, terus apa sih manusia itu, terus siapa sih manusia itu, kira-kira gimana tuh Bang? Ini kalau misalnya berdasarkan filsafat manusia ya, ini gue kutip satu buku, kita akan bahas buku ini, Filsafat Manusia, judulnya ya Filsafat Manusia, Jendela Menyikapi Humanisme. Itu karya Kasdin Sihotang. Ini bisa teman-teman bisa beli bukunya, bisa cek, monggo cari, karena kita nggak di endorse ya, jadi kita nggak nyebutin dari mana belinya ini. Oke, ini buku percetakannya dari mana ini? Gue lihat dulu bentar. Oh ya, ini diterbitkan kerjasama dengan Pusat Pengembangan Etika Atma Jaya Jakarta. Ini cetakan ketiga tahun 2020. Gue pakainya itu ya. Oke, balik lagi ke tema. Kalau misalkan kita bahas siapakah manusia itu, Iya tuh. ini kalau menurut buku ini, kita kan baca nih, kita di halaman 20 sampai 23 itu ada persoalan. Jadi manusia sebagai sebuah persoalan. Apa tuh Bang? Ya, jadi lu jadi manusia itu adalah persoalan. Persoalan itu apa? Pertanyaan gitu. Pertanyaan. Jadi sesuatu yang ingin dipertanyakan itu tadi manusia. Karena kan manusia dikaruniai akal pikiran. Kalau misalkan dalam pandangan umat Islam kan, ya manusia adalah khalifah fil ard. Yeah. Al-Baqarah ayat 30. Kalau dalam sisi landasan filosofisnya Quran, itu Al-Baqarah ayat 30 sebagai khalifah fil ardi kayak gitu. Padahal malaikat kan protes di situ. Golongan malaikat yang protes bahwa apakah itu kan sebagai protes kepada Allah ya. Apakah engkau akan menciptakan manusia yang sepertinya akan menumpahkan darah dan berbuat kerusakan, padahal kami selalu bersujud? Iya. Gitu kan? Iya. Kata malaikat di situ di ayatnya. Terus Allah bilang, kamu tidak mengetahui apa yang aku ketahui. Itu kan ada persoalan yang tidak diketahui oleh malaikat, dan ini manusia. Nah, kita berpikir, nah di situ karena manusia bisa lebih tinggi derajatnya dari malaikat atau bisa rendah dari setan. Iya. Nah, dari ayat itu terus selanjutnya ada perintah bahwa Nabi Adam diciptakan dan golongan malaikat ada yang disuruh sujud. Taat, iblis tidak taat. Nah, makanya dulu kan ini yang sejauh kita tahu ya, bahwa malaikat itu dulu iblis itu masuk golongan ke malaikat, lakob disebut. Artinya iblis malaikat itu jadi satu sebutan bahwa yang protes pada saat itu adalah golongan iblis. Nah, ketika disuruh sujud dia nggak mau, akhirnya dia ke neraka. Dulu berarti malaikat sama iblis itu orang-orang baik gitu Bang ya. Satu ideologi. Satu ideologi. Karena dia kagak mau sujud sama Nabi Adam. Beda ideologi. Golongan musuh jadi. Makanya ya aturannya kita di surga gara-gara dia. Jadi kita aturan lu ganteng lu di surga. Tapi alhamdulillah Bang, segini saya ganteng Bang. Iyalah, ganteng lah bagi orang yang menerima lu. Itu dia. Oke, kembali lagi ke tema ya, itu sebagai itu artinya itu sedikit perenungan terhadap kita pola pikir. Tapi kalau menurut buku ini itu nanti ada beberapa pandangan bahwa ini disebutkan pasca pra-Sokrates ya, ini di halaman 20. Siapakah manusia itu merupakan pertanyaan yang paling klasik, sangat klasik. Makanya kalau lu hari ini tanya siapakah manusia, sebenarnya pertanyaan itu udah ditanyakan di zamannya sebelum Sokrates, itu tahun 469 sampai 399 sebelum Masehi. Bayangin, sebelum Masehi. Kalender Masehi itu kan ketika Nabi Isa diturun ini dari periodenya zaman Nabinya Isa, zaman Nabi Isa. Zaman Nabi apa itu kira-kira Bang? Ya nggak tahu lah, Allah alam itu jauh sekali sebelum Masehi. Muncul di Yunani. Nah, pertanyaan ini sudah ada.
Ini pada zaman itu sudah banyak pemikir berusaha untuk menjawab pertanyaan tersebut, tapi hanya saja jawaban tidak langsung dicari pada hakikat diri manusia sendiri. Artinya ini zamannya Socrates, ini masuk zaman orang berpikir bahwa manusia itu kan nanti pengertian tentang manusia itu diartikan dengan sesuatu yang ada di luar. Artinya kayak salah satu filsuf ya yang mengatakan bahwa hakikat dari kehidupan itu nanti dari air, dari api, dari apa. Nah, artinya mereka merenung bahwa alam lah yang menjadi satu inti bahwa manusia itu untuk mengartikan manusia dia harus melibatkan sekitarnya yang lainnya di kelilingnya daripada esensi dalam manusia itu sendiri. Itu kalau dari pemikiran Socrates kayak gitu. Terus kalau di abad pertengahan, pertanyaan mendasar ini juga menjadi pembicaraan bagi sejumlah pemikir Kristiani. Nah, tapi ini udah masuk ke pendekatan agama, ini udah masuk ke perenungan dalam ajaran-ajaran Kristiani. Nah, ini udah masuk masanya zaman Nabi Isa ya. Nabi Isa kan umat Kristiani itu kan dimulai dari zaman Nabi Isa. Nah, pada masa ini para penulis Kristiani menyatakan bahwa manusia berperilaku secara benar dan mencapai pemenuhan diri hanya jika dia hidup sesuai dengan aturan agama dan menjadikan Allah sebagai model hidup satu-satunya. Artinya dogmanya untuk merenungi nilai-nilai siapakah manusia itu nanti kenanya pada aturan-aturan agama. Kalau dia bisa merealisasikan atau menjalankan kehidupannya sesuai dengan aturan-aturan agama yang ditulis pada saat itu dia akan menemukan bahwa esensi manusia itu kayak gini kayak gitu. Itu secara umum di sini. Gitu. Nah, makanya pada abad pertengahan ini manusia disebut dengan Homo religius. Apa tuh Bang Homo religius? Ya, ini konsep sentral dari antropologi zamannya itu. Artinya Homo religius itu manusia dapat dikatakan dia manusia bahwa dia ketika dia mengikuti norma-norma agama kayak gitu. Oke, terus itu menurut pandangan dari zaman pertengahan. Terus kalau zaman modern ini perspektif antroposentris dipakai untuk membicarakan manusia. Sumber untuk menjawab pertanyaan siapakah manusia itu dicari dalam diri manusia itu sendiri. Artinya antroposentris itu sudah masuk kepada pemikiran bahwa dia sadar bahwa dia manusia. Artinya pemikiran pertanyaan bahwa persoalan manusia itu sudah bisa direnungkan dalam dirinya kayak gitu. Kalau udah masuk dalam dirinya itu berarti kita sudah masuk konsep jiwa, masuk konsep yang namanya hati nurani begitu. Artinya yang lebih masuk lagi ke perilaku kayak gitu, attitude atau norma. Nah, itu nanti kalau misalkan di masa modern ini ada konsep satu filsuf barat itu yang menyatukan antara jiwa dengan badan, itu kayak Pythagoras begitu. Yang gua tahu itu. Jadi nanti teman-teman filsafat kalau emang ada yang dikoreksi monggo, artinya kita membaca dari buku ini. Itu nanti ada pola-polanya kan, zaman-zaman filsafat kan begitu, dari zaman klasik terus pertengahan modern begitu, nanti terus sampai masa postmodern pada saat ini gitu. Itu teman-teman bisa koreksi, bisa lihat sendiri kalau untuk masalah pembedaan zaman filsafat itu gimana Jis? Terus nih ya, tadi kan udah zaman apa tadi? Intinya pada masa antroposentris ya, masanya filsafat modern itu mengatakan bahwa ini manusia adalah makhluk yang tertinggi, ia menjadi ukuran bagi dirinya sendiri serta ukuran dari segala hal. Karena itu tidak ada hal yang lebih tinggi dan lebih luas dari manusia itu sendiri. Manusia bernilai karena ia manusia. Itu di masa modern. Artinya contohnya kalau lu sadar bahwa lu manusia, yaitu lu mendapatkan esensi tertinggi dari nilai kemanusiaan. Nah, ini pola pikir itu kayak misalnya dia sadar bahwa nilai dalam dirinya adalah kebaikan misalnya, itu kan sesuatu moral ya, bahwa dia akan berbuat baik kepada orang lain dan segala macam gitu. Itu dari inti. Kalau lu mau mengetahui siapa manusia ya dia yang sadar bahwa dia manusia. Gitu. Nilai kita sadar bahwa diri manusia kalau kita tahu kalau kita itu manusia. Ya, itu pada masa modern ya, zaman modern ya ini ya. Terus pada masa lain gimana tuh Bang? Itu misalkan kalau misalnya selanjutnya ya di buku ini menyatakan bahwa ada salah satu pemikir modern juga ini kayak filsuf yang bernama Gabriel Marcel dan Martin Buber.
itu keduanya sama mengakui bahwa manusia adalah sebuah persoalan yang tidak akan pernah berujung. Artinya setiap masa ke masa itu akan mengetahui bahwa perbedaan pemaknaan terhadap manusia itu sendiri. Tadi kalau misalnya Quran itu udah clear ya, artinya kalau misalkan kita landasan filosofisnya dari Al-Quran mengatakan bahwa ini kan kita untuk teman-teman yang beragama Islam akan merujuk pada satu ayat tadi bahwa kalau ditanya siapakah manusia, khalifah fil ard. Dari mana landasan berpikirnya? Dari sini. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah gitu. Iya. Ada kata khalifah fil ardi itu tadi, bahwa manusia diciptakan sebagai pemimpin di muka bumi. Siapa yang dipimpin? Ya paling enggak dirinya sendiri memimpin. Nah, itu manusia. Tapi kan banyak yang menafsirkan berbeda-beda tuh Bang. Khalifah fil ard itu antara pemimpin di bumi, juga ada yang menganggapnya sistem kekhalifahan seperti itu Bang. Gimana tuh Bang? Nah, itu pembahasan itu udah masuk ke ini ya. Nanti perenungan lagi lah. Jadi ketika landasan filosofis itu sudah dikatakan di Quran, nanti dari Quran itu kan nanti ada penafsiran. Kalau misalkan teman-teman mahasiswa tafsir akan mengatakan bahwa nanti lihat ini yang siapa yang menafsirkan, imam mana yang menafsirkan. Nah, itu tadi kembali lagi bahwa setiap imam yang ada pada saat ini itu berbeda dengan imam yang menafsirkan ayat pada masa taruhlah tahun 19 berapa gitu, atau mungkin pada masa berapa 1500 masa Hijriah, atau itu pasti itu berbeda kayak gitu. Jadi setiap zaman berbeda gitu ya? Beda, makanya ini tadi dikatakan bahwa untuk persoalan manusia itu tidak pernah ada ujungnya ini kalau kata Gabriel dan Marcel gitu. Nah, sekarang posisinya pada masa ini gimana tuh kalau pada masa zaman sekarang? Kalau pada masa ini sama lah ditulis sama Kasdin Sihotang ini. Kasdin Sihotang itu menyimpulkan ya, dari beberapa perspektif di atas itu beliau menyimpulkan bahwa kalau untuk membahas manusia itu nanti kenanya adalah masalah humanisme. Artinya manusia itu tidak lepas dari hakikat manusia sebagai makhluk yang dinamis, misteri dan paradoksal. Ini tiga inti dari kata kunci itu ini. Kalau filsafat manusia yang ditulis oleh Kasdin Sihotang ini, beliau juga sebagai pakar filsuf ya. Teman-teman bisa baca, nanti cari biografinya. Ini bisa kita katakan bahwa beliau juga manusia filsuf modern karena bisa memikirkan bahwa manusia itu sifatnya dinamis. Dinamis itu dia memiliki perkembangan. Artinya lu misalnya dari kecil sekolah di SD apa lu? SD Keramat 2 Bang. Keramat 2, terus sampai sekarang kuliah di IKEA Nur. Dinamis toh, perkembangannya selalu. Perkembangan. Nah, itu yang disebut dari manusia sebagai dinamis. Misteri itu. Misteri apa itu? Misteri itu artinya tidak bisa ketebak. Artinya yang dalam pikiran lu itu abstrak lah. Artinya alam bawah pikiran kita kan abstrak nih. Orang ketika bertemu, misalnya lu dari Tangerang nih ke Jogja. Ketika lu di Jogja, lu ketemu orang baru. Nah, orang baru itu akan yang nggak langsung kelihatan bahwa lu aja orangnya gini-gini, nggak mungkin dong. Iya, jadi misteri gitu di balik itu. Ini abstrak. Yang sejauh yang kita tahu ya. Terus paradoksal itu sifatnya berbeda dalam dua arah gitu. Artinya maksudnya apa? Ya lu dalam diri lu kan ada sifat jahat, ada sifat baik. Bener nggak? Iya, pasti. Setiap manusia punya gitu pada umumnya ya. Pasti kan ada kan? Nah, itu kalau filsafat modern mengatakan bahwa manusia itu begitu paradoksal. Ada 3 sifat tadi, dinamis, misteri dan paradoksal. Ini filsafat modern. Itu kalau kita mau mengetahui siapakah manusia itu, dan ini dari beberapa banyak pandangan tadi, dari Al-Qur'an, terus dari filsafat klasik, terus dari filsafat abad pertengahan dari cara pandang umat Kristiani, terus dari filsafat modern yang berpikir secara antroposentris, dan ini sekarang itu bisa disebut postmodern. Post itu setelah modern atau neo. Itu nanti perbedaannya di mana kita bisa bahas lain waktu ya. Jadi bedanya neo dengan post itu apa, kita bahas lain waktu. Keren kan? Ya teman-teman sepakat atau enggak, kita ada kesalahan atau kekurangan ya bisa bisa dikoreksi, nanti kita bisa jadi bahan pembelajaran karena kita mengajak diskusi kepada pembaca ya. Teman-teman gak sepakat, komen aja di bawah, nanti kita tampung komennya, dan
oh iya ternyata manusia gini-gini, kita dapat ilmu lagi. Jadi ini yang kita tahu dan kita diskusikan kan gitu. Ya jadi dari yang tadi kita bahas ya, jadi pembahasan tentang manusia itu berarti dari zaman bahula ya, Pak. Zaman bahula. Dari zaman dulu ya, bahkan dari zaman sebelum Masehi. Jadi manusia itu berpikir siapa sih manusia itu, sampai filsuf modern yaitu siapa namanya tadi, Pak? Kalau yang buku ini Pak Kasdin Siotang. Iya, jadi Pak Kasdin Siotang itu menyebutkan bahwa manusia itu tidak terlepas dari sifat dinamis, misteri, paradoksal. Nanti gue bikin juga nih buku nih. Apa nih? Kan udah gue bikin tuh yang Tuhan ternyata manusia. Itu juga filsafat manusia itu. Itu bisa dilihat di video-video sebelumnya itu ada. Nanti itu kan cuman ini aja sih ide pokok tulisannya, artinya bahwa itu kayak apa ya namanya, apa sih bahasanya, anatomi lah atau bagian-bagian gagasan yang gue ambil kayak bentuknya puisi kayak gitu. Ide-ide pokoknya doang. Nanti tuh gue kembangin lagi, gue kembangin jadi yang kemarin yang gue renungkan itu sih apa, seni menjadi manusia itu. Ya, siap. Apa ya kalau bahasa Inggrisnya apa sih? Apa tuh? The art Of human. being to the human. Oh, being to the human. Human ya. Oke, buat para sobat baca bisa menafsirkan apa itu manusia sendiri ya, mungkin ada punya pendapat gitu manusia itu apa, bisa ditulis di kolom komentar, kita diskusi aja gitu. Nih menurut sobat baca gimana manusia itu. Nah seperti itu. Oke, cukup sekian pada pembahasan pada kali ini tentang siapa sih itu manusia. Nah, mungkin jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kebahagiaan. Amin. Oke, buat sahabat baca, sampai bertemu pada pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam baca. Salam baca.